Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan materi pembelajaran kita. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, hari ini kita akan lanjut materi yang berikutnya, yakni tentang toleransi. Oke anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita masuk pada pembahasan toleransi, terlebih dahulu Bapak ingin sampaikan ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini, yang Bapak harapkan nantinya setelah kalian mendengarkan paparan materi dari apa yang Bapak sampaikan, kalian akan yang pertama mampu menjelaskan tentang pengertian toleransi. Kemudian yang kedua, kalian akan mampu memahami makna toleransi. Dan yang ketiga, kalian bisa mengaplikasikan atau mengamalkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku yang berbahagia, sambil kalian isi link absen yang Bapak kirimkan melalui grup kita, yuk kita akan bahas materi tentang toleransi. Anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini kita akan membahas tentang toleransi. Yang pertama, kita akan membahas apa itu arti toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerans, yang artinya membiarkan. Membiarkan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kemudian dalam istilah ilmu fikih, toleransi lebih dikenal dengan istilah tasamuh, yakni menghargai atau menghormati orang lain. Nah, jadi dalam istilah toleransi ini adalah membiarkan, menghormati, dan menghargai orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, ini arti toleransi yang harus kita miliki dan harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi azkakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya tidak lain adalah untuk saling kenal mengenal, untuk saling bersosialisasi, untuk saling bekerja sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi anak-anakku yang Bapak banggakan, di dalam agama kita jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa memang perbedaan itu sengaja Allah ciptakan kepada manusia. Mulai diciptakannya kita dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu dijadikannya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Afrika, ada suku Asmat, ada suku Dayak. Dan semua perbedaan itu memang Allah ciptakan sengaja supaya perbedaan itu dipelihara, dijaga, dirawat, sehingga muncullah sebuah keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Allah sengaja menciptakan kita dengan berbagai ras yang berbeda. Kalau kita lihat antara kita yang di Indonesia saja dengan berbagai macam ras, itu tidak sama. Misalnya orang yang ada di Kalimantan, suku Dayak, itu kulitnya berbeda dengan orang yang ada di Timur-Timur. Nah, itu semua Allah yang menciptakan perbedaan. Tuhan yang menciptakan perbedaan. Dan di hadapan Allah, manusia itu sama semuanya. Tidak ada yang berbeda. Kecuali kata Tuhan, siapa manusia yang paling takwa, itulah orang yang paling mulia di sisi Tuhan. Jadi Tuhan tidak melihat sukunya dia, tidak melihat rasnya dia, tidak melihat karakternya dia. Tapi yang dilihat adalah nilai ketakwaan yang dimiliki seseorang, atau nilai keimanan yang dalam yang ada pada diri seseorang. Anak-anakku yang berbahagia,
Kenapa toleransi ini harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari? Karena memang kita tadi itu sudah Bapak sampaikan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Kalau kita lihat realitas kehidupan kita, di lingkungan kita, kita akan bertetangga dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Mulai dari agamanya yang berbeda. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Keharingan, ada Konghucu, ada Kristen. Ya kan? Itu baru agama. Belum lagi suku. Nanti tetangga kita ada yang suku Jawa, ada suku Dayak, ada Madura, ada Sunda, ada Banjar, ada suku Batak, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan setiap suku ini tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita tidak memahami, maka akan terjadi perselisihan atau pertikaian. Makanya kita selalu diingatkan agar saling menjaga toleransi. Toleransi ini benar-benar harus kita jaga karena siapapun diri kita, mau kita ini dari suku mana, agama apa, jabatan kita apa, kekayaan kita seperti apa, kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup tanpa berdampingan dengan orang lain. Di awal tadi Bapak sudah menyebutkan ayat dalam Al-Quran, lita'arafu, tujuan Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa adalah untuk saling bersosialisasi, untuk saling berteman, untuk saling berkawan. Kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berdampingan, tanpa bantuan orang lain. Oke anak-anakku, makanya kalian ketika menjalani kehidupan sehari-hari, jaga toleransi ini dengan siapa saja. Karena siapa lagi orang yang bantu kita saat kita kesusahan atau kita dalam musibah kecuali orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang kaya raya tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Nanti ketika dia mati, siapa yang akan mengantarkan dia ke kuburan? Siapa yang memandikan jenazahnya? Kecuali adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu tidak perlu kita sombongkan apa yang ada pada diri kita. Harta, jabatan, suku, agama, dan lain sebagainya. Tidak perlu kita banggakan secara berlebih. Anak-anakku yang berbahagia. Lalu di dalam Al-Quran juga, sebatas apa toleransi ini yang boleh kita lakukan? Nah, di dalam surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Katakan kepada orang-orang yang bukan Islam, la a'budu ma ta'budun, tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan jangan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayat ini jelas sekali memberikan standar kepada kita dalam bentuk toleransi terhadap orang lain. Artinya, kita tidak boleh memaksakan orang lain yang berbeda agama dengan kita untuk menyembah apa yang kita sembah. Dan begitu juga penganut agama yang lain tidak diperkenankan untuk memaksakan agamanya kepada kita. Untukmu agamamu, untukku agamaku, untukmu agamamu, untukku agamaku. Udah jelas. Ketika orang lain beribadah, maka cukup bentuk toleransi adalah membiarkan orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan nyaman, dengan tenang, dengan tentram, tanpa merasa ada gangguan-gangguan. Dan kita pun tidak boleh mengikuti ajaran orang lain sebagai bentuk toleransi. Misalnya ketika orang Islam sedang sholat, temanmu yang non-muslim juga ikut sholat. Atau misalnya temanmu yang non-muslim ke gereja, kamu juga ikut beribadah ke gereja. Maka itu bukan bentuk toleransi. Toleransi adalah cukup membiarkan orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang, nyaman, dan tentram. Oke, paham ya anak-anakku yang berbahagia? Anak-anakku yang berbahagia, kita tinggal di Kalimantan, di Palangkaraya ini, sungguh luar biasa, karena bentuk toleransi yang ada di kota Palangkaraya ini terjaga dengan baik dan terpelihara. Kita lihat misalnya dalam hal toleransi dalam antar agama. Di Jalan Amako itu, kalian akan menemukan tempat ibadah yang berdampingan.
ada gereja, di sampingnya adalah masjid. Coba bayangkan, masjid dan gereja berdampingan dan bisa sama-sama damai melaksanakan ibadah. Tidak ada yang melakukan hal-hal yang membuat salah satu penganut agama di situ beribadahnya tidak nyaman. Ya. Kemudian selain itu juga ada di Bukit Hindu ya, kita lihat di sana ada masjid dan gereja juga berdampingan. Dan ini luar biasa Palangkaraya. Palangkaraya ini dengan penduduk berbagai perbedaan agama, suku, ras, tapi hidupnya bisa berdampingan. Ya. Nah, ini yang perlu kita jaga dan kita pelihara. Anak-anakku yang berbahagia, apa sih manfaat toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Maka yang pertama adalah ketika kita menjaga toleransi itu akan menumbuhkan sikap saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, sehingga muncullah sifat saling mencintai. Kemudian yang kedua adalah menghindari terjadinya pertikaian antar orang yang berbeda, baik itu agama, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah toleransi itu akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Manfaat toleransi yang berikutnya adalah akan mempersatukan manusia dari berbagai perbedaan. Oke ya, demikian materi singkat pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bertemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.